وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izinnya kepada kita untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang insyaallah dicurahkan dengan derasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Al-Habib Mutahhar bin Shalih Al-Jufri. Semoga Allah panjangkan usianya dalam kesehatan. Semoga Allah panjangkan usianya dalam kesehatan, dan juga kepada guru-guru yang lain, khususan Al-Habib Ahmad Syarif bin Syihab. Dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Tauladan apa? Tauladan dalam setiap hal dan keadaan. Teladanilah beliau dalam setiap hal dan keadaan kita, dalam setiap hal dan keadaan. Ingin menjadi pemuda yang baik, ikuti Nabi Muhammad. Lihatlah bagaimana masa muda beliau, yang mana jauh daripada kemungkaran, tidak seperti pemuda pada umumnya. Mau jadi suami yang baik, ikuti Nabi Muhammad. Lihatlah bagaimana beliau membina istri-istrinya. Dalam riwayat disebutkan bahawa istri beliau lebih dari 20 orang, tapi dari istri-istrinya itu mampu dibinanya dengan baik. Mau jadi pedagang yang baik, ikuti Nabi Muhammad. Mau jadi pengusaha yang baik, ikuti Nabi Muhammad. Mau jadi pemimpin yang baik, ikuti Nabi Muhammad. Lihatlah bagaimana cara beliau memimpin umat ini sampai akhirnya lahirlah sebuah imperium besar, yaitu Khulafaur Rasyidin. Lihatlah kenapa semua itu, lihatlah maksudnya teladanilah semua yang ada pada diri Rasulullah itu, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cobalah kita bercermin pada kehidupan ulama kita. Cobalah kita bercermin pada kehidupan salaf kita, yang mana mereka ini telah melakukan ittiba' yang sempurna atau peneladanan yang sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan ittiba' yang sempurna itu, maka kesenangan hidup yang mereka dapatkan. Satu di antaranya adalah Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah, yang mana beliau sepanjang hidupnya telah melakukan ittiba' yang sangat sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Allah memuliakannya. Beliau mempunyai salah satu kebun kurma di kota Tarim yang luasnya mencapai 7.000 hektar. Yang semua itu kepunyaannya adalah milik beliau. Tapi kita lihat dulu bagaimana kepribadian daripada Al-Imam Abdurrahman As-Segaf ini. Bagaimana masa mudanya, bagaimana cara beliau ibadah, bagaimana cara menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga Allah begitu memuliakannya, dan Rasulullah pun begitu juga memuliakannya. Salah satu di antaranya adalah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi, yang mana beliau ini hidup sezaman dengan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahib Al-Maudid. Suatu ketika Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Habsyi ini melakukan ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditemani dengan salah seorang putranya, Al-Imam Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Maka tatkala mereka sampai di depan pintu Masjid Nabawi ini, maka ada salah seorang menegur mereka. Yang tak lain dan tak bukan adalah penjaga Hujrah An-Nabawiyah atau penjaga makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjaga makam ini bertanya, "Hal antum minas sadah?" Apakah kalian ini dari sadah? Maksudnya dari kalangan habaib. Mereka menjawab, "Na'am, ya." "Hal antum min Hadramaut?" Apakah kalian ini dari Hadramaut? Ya, Habib Abdullah menjawab. Kemudian ditanya lagi oleh penjaga makam Rasulullah ini, penjaga Hujrah An-Nabawiyah ini, "Hal araftum Sayyid Al-Habsyi?" Mereka menjawab, "Iya."
Bahkan kami bukan hanya kenal dengan beliau, bahkan kota tempat kami tinggal berdekatan dengan kota tempat Al-Imam Al-Habsyi tinggal. Kemudian penjaga makam ini pun mengatakan kepadanya, sampaikan salamku kepada beliau. Katakan kepadanya, pelayanmu, penjaga makam Hujrah An-Nabawiyah berkirim salam kepadamu. Akhirnya mereka menjawab, "Naam, ya akan kami sampaikan. Tapi ceritakan dahulu, dari mana engkau bisa mengenal Al-Imam Ali Al-Habsyi ini? Dari mana engkau bisa mengenalnya?" Kemudian penjaga Hujrah An-Nabawiyah ini menjawab, "Saya setiap malam melihat Al-Imam Ali Al-Habsyi berziarah di makam samping kakeknya, berziarah ke makam kakeknya. Kulla lailah, setiap malam selalu saya lihat Al-Imam Ali Al-Habsyi berziarah ke makam Rasulullah, duduk di samping makam datuknya. Setiap malam saya melihat kejadian itu." Kemudian apa ciri-cirinya? Dia tanya oleh Al-Habib Abdullah Al-Habsyi. Kemudian dijelaskan ciri-cirinya, bagaimana daripada wajahnya, daripada hidungnya, daripada semua fisiknya. Ternyata yang diceritakan penjaga makam ini ternyata benar, itu adalah Al-Imam Ali Al-Habsyi. Kemudian mereka pulanglah daripada kota Madinah menuju kota Darim Hadramaut. Kemudian pada saat mereka mendatangi majlis Al-Imam Ali Al-Habsyi, maka salah satu tamu yang datang di situ adalah Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Maka ketika mereka datang di majlis itu, maka Al-Habib Ali Al-Habsyi sebelum mereka menceritakan, maka Al-Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Apakah kalian sudah menemui pelayanku, penjaga makam An-Nabawiyah, penjaga makam Hujrah An-Nabawiyah?" Mereka menjawab, "Ya sudah." Dan pada saat itu semua jamaah yang hadir pada majlis itu menjadi takjub, menjadi heran, kenapa itu bisa semua terjadi. Kemudian salah satu tamu yang hadir di situ ialah Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian mengatakan, "Apakah kalian merasa heran dengan semua ini? Apakah kalian merasa heran? Ini adalah sedikit daripada karaman Al-Imam Ali Al-Habsyi. Ini baru sedikit yang kalian lihat. Kenapa mereka bisa mendapatkan semua itu hadirin? Karena ittiba mereka yang sangat sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihiasi dengan akhlak yang mereka miliki. Bagaimana dengan kita yang mungkin dalam hati kita masih ada berbagai macam penyakit hati, riya, wal hasud, wal ujub, dan berbagai macam penyakit lainnya. Bagaimana kita tidak bisa mendapatkan semua itu kalau bukan dengan akhlak yang mulia, kalau bukan peneladanan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana ketika beliau menanyakan sebuah hadis, apakah ini sahih atau dhaif, apakah sahihnya atau tidak, maka beliau langsung menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqazah, secara terpandang, secara langsung, tanpa ada perantara apapun. Al-Imam Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang, yang mana sepanjang hidupnya beliau telah diizinkan melihat wajahnya Rasulullah secara yaqazah sebanyak 20 kali berturut-turut. Kenapa mereka semua bisa mendapatkan seperti itu? Karena ittiba mereka yang sempurna kepada Rasulullah, dan juga dihiasi dengan keindahan akhlak yang mereka miliki. Sekian dari saya. Alafu minkum, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina